Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah Engkau pilih untuk menjadi orang-orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa kami yang ada di sini telah Engkau beri kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Kudus, anak-anak Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, Engkaulah terang bagi setiap jalan kami. Hampir 1 tahun Tuhan kami lewati Tuhan, dengan banyak tantangan, dengan banyak halangan yang harus kami hadapi. Banyak pergumulan, perjuangan yang mesti kami hadapi Tuhan. Tetapi kalau kami sampai pada hari ini, kadang-kadang kami nggak mengerti Tuhan, bagaimana kami bisa melewatinya. Tapi satu hal yang kami tahu, kami bisa lewati semuanya ini karena kasih karunia Tuhan itu cukup buat kami. Karena Engkau mengerti Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Karena Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Kami bersyukur. Dan kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali di sini, kami cuma bisa membawa rasa syukur kami kepadamu. Kami cuma mau berkata Tuhan terima kasih. Tanpa terasa Tuhan, penghujung tahun 2025 sudah kami tiba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti. Ajar kami untuk menangkap setiap firman-firman yang disampaikan, untuk kami bersiap-siap masuk ke tahun 2026 Tuhan, dengan tantangan yang baru, dengan kondisi yang baru, dengan hari-hari yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi selama kami kenal siapa Tuhan kami, selama kami tahu dengan siapa kami berjalan, kami tahu 2026 adalah tahun di mana kami akan berkemenangan, berkelimpahan, bahkan akan mendapatkan berkat-berkat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bergairah menyambut 2026 bersama dengan Kristus. Kami lebih dari orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap menyambut Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Nah, ini mendadak TV-nya mati nih hari ini ya. Jadi saya mau ikut joget-joget gak berani. Kalau saya bangun, yang ibu oma di belakang komplain, Pak gak kelihatan Pak, katanya gitu. Ya, oke. Jadi hari ini kita mau ya, nggak apa-apa, lanjutkan. Oke. Ya, kita mau belajar hal-hal yang sederhana sebetulnya ya. Jadi Tuhan ini mengajarkan kita sesuatu yang harusnya kita mengerti. Tujuannya Tuhan ngajar kita adalah supaya kita bisa jalanin dan kita bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Ya, amin. Nah, kenapa segitiga? Kemarin teman saya juga saya bagikan tema ini, dia tanya, kenapa segitiga, Chris? Kenapa nggak segi 4, segi 5? Dia bilang gitu kan ya. Iya, karena di dalam Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang Tuhan di dalam 3 kesatuan, ya. Kita tahu ya, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita panggilnya Tritunggal ya, atau Trinitas gitu ya. Jadi di Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, 3 ini ada perannya masing-masing. Ya, kita tahu, kita pernah belajar Bapa itu sebagai pemegang hukum, yang menciptakan, yang mengkondisikan segala sesuatu sejak awal. Bagaimana Yesus sebagai pelaksana, penghubung, pendamai, ya, sehingga kita bisa terkonek dengan rencana Bapa yang sudah pernah terputus karena dosanya Adam dan Hawa. Ya, dan juga ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita, memampukan kita supaya kita bisa menghidupi rencana Tuhan. Ya, jadi dan di dalam kenapa segitiga? Kita juga diciptakan Tuhan ada tubuh, jiwa dan roh. 3 juga. Ya.
Jadi kita mau belajar gimana sih supaya hidup kita ini selaras, tapi nggak pakai repot-repot, nggak pakai kita bingung-bingung gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah secara roh, ya, tadi ada roh, jiwa, dan tubuh ya. Secara roh kita udah bertumbuh. Secara roh kita sudah seperti yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus kehendakin ya. Jadi di dalam Alkitab juga ada 3 lagi. Markus 12 ayat 30-31 katakan, hukumnya Tuhan itu cuma 2 yang utama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap, lalu kasihilah orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kita mau tahu kerohanian kita sampai mana, itu gampang. Cuma 3 patokannya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi diri sendiri? Dan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Gampang kan? 3 aja. Nah, kita seringkali berdoa gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya mau tanya, kerajaan Tuhan kita minta datang, udah datang belum sih? Belum? Nah, kalau belum, berapa banyak sini yang ngalamin kebaikan Tuhan, ada yang disembuhkan? Kalau kerajaan Tuhan belum ada, kok ada mujizatnya? Kok kamu disembuhkan? Ayo, bagaimana? Bapak Ibu, kerajaan surga sudah ada sejak Yesus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ada bersama kita. Kerajaan surga itu nggak terpisah dari Tuhan. Jadi ditanya, kerajaan surga sudah ada belum? Sudah, tapi belum sempurna, belum lengkap. Masih ada rencana-rencana Tuhan yang harus digenapi. Tapi kerajaan surga sudah ada. Kalau enggak, gimana kita bisa nikmatin keajaiban Tuhan? Kalau enggak, namanya kita dukun. Tapi kita nikmatin kebaikan Tuhan karena kerajaan surga sudah ada sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan kita. Sejak Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi harus kita sempurnakan, harus kita pelihara. Firman Tuhan itu juga membawa kerajaan surga. Kemarin saya ada makan bakmi, nggak makan bakmi sih, ke warung bakmi. Warung bakmi. Di situ ada pasangan yang jual bakmi, ada tamunya sepasang juga, ada juga tamunya yang sendirian, dan itu ternyata beda-beda keyakinan. Ada yang berhijab, ada yang ke kelenteng, ada pasangan suami istri ini yang sebetulnya juga Kristen gitu ya. Nah di situ kami sharing, saya menyampaikan firman Tuhan di situ, dan ada teman saya, gembala juga, pendeta juga yang bersama saya. Kami mengadakan perjamuan kudus di warung bakmi. Nah, apakah kerajaan surga terjadi di warung bakmi? Iya. Waktu firman Tuhan disampaikan, firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan di mana ada Tuhan, pasti ada kerajaan. Dan ya, terjadi firman itu boleh menyentuh, boleh memperkenalkan kebaikan Tuhan sama mereka yang ada di warung bakmi. Mereka menyambut firman Tuhan, kecuali satu. Siapa? Yang orang Kristen. Nah, jadi ada suami istri, pasangan yang istrinya katanya sih rajin ke gereja. Jadi dia bilang sama kita ini waktu kita sharing, iya nih, dia tunjuk suaminya, saya nih udah suruh dia, udah doain dia suruh ke gereja, males nih katanya, ya kan? Payah nih dia, ya ini aja pak katanya, gitu kan? Kasih tahu dia pak, gitu ya. Waduh, suaminya diem aja gitu kan. Ya, jadi kita sharing nih, kita bicara tentang kebaikan Tuhan, kita bicara tentang keajaiban Tuhan di situ. Tahu, suaminya mendengar dengan antusias. Tamu yang lain, bahkan orang-orang yang jualan di situ mendengarkan dengan antusias. Cuma satu yang gak dengerin, istrinya yang rajin ke gereja. Dia sibuk sama handphonenya. Itulah sebabnya kadang-kadang orang Kristen
tidak tahu bahwa kerajaan surga sudah datang atas hidupnya. Firman Tuhan aja dia nggak hormatin. Padahal firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau ada Tuhan, pasti ada kerajaan surga. Kalau ada kerajaan surga, mujizatnya juga pasti ada. Terbukti waktu kami mulai berdoa, orang yang belum kenal Tuhan, malahan mereka yang tersentuh. Yang sudah ngakunya sudah kenal, cuek, main handphone. Pak, Bu, seberapa hormat kita sama kerajaan surga? Itu ada di firman. Makanya kalau hari ini kita lagi dengar firman nih, kita hormat nggak sama kerajaan surga? Ya? Nggak, saya nggak nyebut tidur lagi, udah tiap minggu disebut tidur. Tiap minggu kita sebut tidur. Bosen. Ya? Jadi kalau yang mau tidur, silahkan. Tapi takutnya kerajaan surganya ada di sini kelewatan. Nah, repot nanti. Ya, nggak dapat nanti. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan ini. Mereka menangis, mereka bilang, wah, yang baik ya. Tapi orang Kristen kadang-kadang meremehkan firman Tuhan. Itu juga teman saya yang gembala bilang, saya baru seumur hidup pelayanan baru sekali perjamuan kudus di warung bakmi gitu. Ya. Jadi ciri-cirinya adalah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dengan apa? Menjaga hidup kita benar, jaga pola hidup benar, jaga sikap yang benar, karakter yang benar, dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Di situ kita ukur sendiri deh, ya. Yang masih banyak berantem kiri kanan, ukur sendiri. Seberapa rohaninya kita, ya. 3 aja kok, mencintai Tuhan, mencintai diri sendiri, dan mencintai orang lain. Gampang kan? Nah, gampang. Nah, lalu kita ngomong jiwa, mental. Ini lagi banyak-banyaknya nih. Di dunia sekarang sakit mental lebih banyak daripada sakit fisik. Ya, sakit jiwa itu banyak banget loh. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ayatnya apa? Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah, nah, itu kan jadi sama seperti yang tadi kita ngomong. Rohani kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi orang lain. Yang paling besar adalah kasih. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, barulah kita bisa punya pengharapan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya itu ciri-cirinya. Dikit-dikit mumet, dikit-dikit migrain, mikirin masalah, khawatir, ketakutan. Kenapa? Wah, besok gimana ya? Wah, gawat, mati aku. Nah itu ciri-cirinya. Belum hidup di dalam pengharapan. Kalau kita punya kasih sama Tuhan, baru kita punya pengharapan. Karena apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga baca firman Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, pasti kita tahu janji Tuhan. Kalau tahu janji Tuhan, hidup itu nggak banyak yang ditakutin. Pengharapan kita selalu ada. Nggak gampang namanya putus asa, nggak gampang namanya kecewa, nggak gampang sakit hati, ya. Dan dari situlah kalau kita sudah yakin ada pengharapan, ada tantangan, wah saya yakin nih pasti bisa lewat bersama Tuhan. Waktu kita lewatin, waktu kita menang, otomatis iman kita tumbuh. Karena iya ya janji Tuhan benar loh, iman kita naik. Jadi kalau secara kejiwaan, secara mental, kita harus kembali lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sehingga janji-janjinya itu jadi milik kita. Ya, gampang kok. Gampang.
Enak aja gampang Pak. Bertahun-tahun ke gereja masalah gak kelar-kelar Pak. Makanya harus punya janji Tuhan. Ya. Nah, kalau nggak kelar-kelar, Alkitab ajarin tekun, sabar, sukacita. Ayatnya di mana? Roma 12 ayat 12 bilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa bersukacita dalam pengharapan? Yaitu tadi, karena kita punya pengharapan di dalam janjinya Tuhan. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, karena malaikatnya akan menatang engkau di atas supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu janji Tuhan. Nah, kalau kita punya janji Tuhan, kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Lalu bilang, susah Pak. Memang susah, tapi banyak yang bisa kok, banyak yang ngalamin kok. Nggak usah saya kesaksian lagi, lama nanti. Saya lewatin banyak, tapi sukacita aja tuh. Mungkin buktinya awet muda. Yang setuju diberkati. Ya, sukacita aja. Kalau nggak kelar-kelar, sabar. Gampang kan? Kok nggak kelar-kelar Pak? Saya udah menantikan pengharapan janji nggak kelar-kelar. Sabar. Sabar. Ada ayatnya kok. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa. Jadi sabar bukan nunggu doang. Bertekun dalam doa. Tapi bertekun bukan cuma dalam doa. Bertekun kerjakan apa yang kita kerjakan. Bertekun untuk tetap cari Tuhan. Bertekun untuk tetap belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak punya jiwa yang sehat, hidup kita itu banyak masalah. Saya ada salah satu jemaat di tempat lain. Anak muda. Paling 20-an sekitar gitu lah ya. Tiap kali datang ke gereja itu semangatnya, jiwanya tuh naik turun. Lagi semangat. Kalau lagi ngedrop, kayaknya nggak ada harapan Pak. Hidup saya ini apes. Ya, saya ini bawa sial. Lalu apa yang terjadi? Keluarganya ada aja masalahnya. Adiknya sakit lah, kerjaan orang tuanya ada masalah lah, lalu ini ada gangguan, itu ada gangguan, sehingga makin yakin dia. Bener kan Pak? Saya bawa sial. Tapi itu nyata Bapak Ibu. Jadi dia mempercayai hal yang salah. Dia gak punya pengharapan. Padahal janji Tuhan, firman Tuhan jelas-jelas bilang, kamu itu adalah imamat rajani, umat pilihan Tuhan. Nggak mungkin kamu bawa sial. Tapi firman Tuhan juga bilang, apa yang kita percayai, itu yang akan terjadi. Nah, hari ini Bapak Ibu percayanya apa? Hati-hati, kenapa? Karena kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita diberikan bukan cuma gambaran Allah, tapi juga kekuatan penciptaan Tuhan itu ada. Makanya firman Tuhan bilang, hati-hati jaga mulutmu. Apa yang kamu percayai dan kamu perkatakan, itu bisa terjadi. Kenapa? Bukan cuma Tuhan yang dengar kalau kita perkatakan, iblis juga dengar. Iblis itu nunggu-nunggu. Pagi-pagi dia udah ngumpul nih, udah tungguin nih. Ini kapan bangunnya dia. Nah, bangun kan? Begitu bangun dia ngomong, aduh kok badan gua sakit-sakit ya. Aduh nih hari gak bagus nih, suwek nih katanya. Sial nih hari. Jadi iblis bilang, nah itu sesuai perkataanmu, gua bikin jadi begitu. Makanya perlu sekali kita bangun dengan firman Tuhan. Perlu sekali bangun kita mengucap syukur. Perlu sekali kita bangun, biasakan menyapa Roh Kudus. Karena Roh Kudus beserta kita, di dalam kita. Tapi kita cuekin terus tuh. Bangun pagi, sapa Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, hari yang baru, aku diberkatin.
Pekerjaanku pasti ada terobosan. Oh, anak-anakku diberkatin, istriku diberkatin. Aku semangat. Minggu ini aku pasti diberkatin. Roh Kudus, kamu pimpin saya, kamu ajarin saya pasti bisa lewatin masalah. Harus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Yang tadi dibilang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tugas Roh Kudus menolong. Tapi gak pernah kita ngomong minta tolong. Ya kan? Pagi-pagi bangun-bangun, tak bolak-balik, terbolak-baliklah hidupnya. Jangan dibolak-balik. Mulai hari, akhiri hari, ngomong sama Roh Kudus. Dia itu pribadi, Tuhan sendiri yang ada sama kita. Jadi jiwa kita gampang. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau dalam masalah gimana? Tekun, sabar, sukacita. Amin. Gitu aja, 3 aja ingetin ya. Untuk tahun 2026 ya. Tekun, sabar, sukacita. Oke? Itu untuk jiwa. Nah, untuk hubungan, nah ini nih paling banyak nih. Ya, seperti tadi saya bilang di warung bakmi itu. Istrinya tuh ya, selama saya ngomong sharing, tuh kan, makanya tuh dengerin tuh. Gua bilang juga apa lu? Mesti ke gereja lu, tuh dengerin tuh. Jadi saya khotbah, istrinya juga khotbah. Jadi suaminya kiri kanan denger khotbah. Iya, denger tuh makanya tuh. Lu sih, gak percaya lu. Sakit mulu sih lu. Lu sakit mulu emang mau? Iya. Suaminya bilang, iya saya sakit nih. Dia kasih lihat obatnya. Ada kali 12 macam obat dia bawa. Dia stres kayaknya. Jadi tiap hari seneng amat. Jadi hubungan suami istri itu Bapak Ibu, kita mesti sama-sama ngerti. Saya ngomong waktu saya ngomong sama mereka, saya bilang, Pak, kalau mau bahagia, bukan berharap istri jadi seperti yang kamu mau. Bu, kamu juga jangan berharap suamimu jadi seperti yang kamu mau. Kalau kamu mau keluarga kamu semakin indah, semakin diberkati, dua-duanya harus berusaha mau menjadi seperti Tuhan. Di sini digambar nih, segitiga, ya, segitiga. Kalau suami istri di ujung dan di ujung berusaha untuk tarik-tarikan, berusaha supaya kamu kayak gua atau gua kayak kamu, itu segitiganya jadi kempes, roboh. Nggak bisa Bapak Ibu. Segitiga itu tidak bisa menjadi kuat kalau salah satu ditarik. Jatuh Bapak Ibu. Supaya menjadi kuat, supaya menjadi indah, supaya suami istri semakin dekat, dua-duanya mendekat kepada Tuhan. Makin ke atas, makin dekat Tuhan, makin dekat suami istri. Percaya deh, saya udah ngalamin. Percaya, ya. Yang udah lama di sini tahu ya. Gak usah saya ulang ya. Tapi sekarang indah loh Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Jadi makin kita mau mendekat sama Tuhan, suami istri itu akan makin mendekat, makin harmonis, amin, makin indah. Yes. Nah, jangan berusaha menjadikan dia seperti kita atau menjadikan kita seperti dia. Nah ini, ya. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo, suami istri jangan tunjuk-tunjukkan. Ya. Bapak Ibu, jadi yang selama ini masih di rumah jadi Tom and Jerry, ya, mulai belajar firman Tuhan ya, mulai mendekat, ya. Maka segala sesuatu, kalau kita sudah mendekat sama Tuhan, jangan heran kalau bilang, iya Pak, tapi ini kerjaan dia gagal terus, dia bikin kerjaan ini, pinjam duit sono, bangkrut lagi, jadi utang. Kenapa? Tidak ada kekuatan, tidak ada kesatuan, tidak ada kedekatan. Yaitu tadi,
Tapi sama-sama mendekat sama Tuhan. Sama-sama mendekat. Nanti Tuhan yang tanggung jawab. Karena ujung-ujungnya itu adalah mendekat sama Tuhan. Segitiga ini juga dipakai banyak aliran lain. Dalam Hindu, dalam kepercayaan lain, bahkan dalam organisasi-organisasi seperti Illuminati, Freemason, mereka lambangnya segitiga. Kalau di Hindu ada siapa? Batara Shiva, Wisnu, dan Brahma. Sama penggambarannya. Ada segitiga, menggambarkan satu kekuatan. Dasarnya itu kuat, stabil, dan menuju ke atas, mencari yang di atas sana. Dan kita punya Tuhan di atas sana. Segitiga ini dipakai banyak. Mereka paham filosofinya. Bahkan yang organisasi yang katanya juga nggak rohani, mereka pun pakai segitiga sebagai simbol mereka. Jadi ini adalah satu hal yang rohani, Bapak Ibu, untuk kita mengerti. Ya, jadi mulai hari ini ajak pasangannya untuk sama-sama cari Tuhan. Amin. Untuk sama-sama kenal firman. Amin. Dan saling ngingetin. Ya, saling ngingetin. Memang sih pasti ada pasangan yang malas dia disuruh baca firman gitu ya. Pasti ada yang malas. Tapi kalau sudah ada manfaatnya, pasti. Kalau orang udah dapat manfaatnya pasti mulai demen gitu ya. Pasti mulai tertarik. Tunjukin dulu. Jangan cuma, tapi tunjukin. Apakah kita berubah? Apakah Tuhan kita itu merubah kita? Apakah Tuhan itu jadikan kita baik dan mengerti Dia? Apakah Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Tuhan yang hidup, yang bisa menegur kesalahan kita? Baru pasangan bisa lihat. Baru pasangan bisa mengakui. Ya? Sekali lagi nih, saya berani khotbah ini karena saya udah ngalamin. Kan orang bilang saya kayak pacaran terus berdua. Yang ngiri yang teriaknya kencang tadi. Oke. Dan yang terakhir adalah gimana di dalam kehidupan penerapan praktisnya. Ya? Yosua 22 ayat 5 katakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya kan berulang-ulang ya ngomong percaya, menyembah, udah lupa lagi. Percaya, menyembah, taat. Kalau di dalam kehidupan kita harus percaya, menyembah, taat. Itu doang kuncinya. Itu doang sih. Tapi ngerjainnya susah. Terutama taatnya itu ya. Kalau percaya sih gampang. Percaya gampang. Tapi buktinya kita percaya, kita bisa setia dan taat. Kalau enggak, itu percaya-percayaan doang. Ya. Percaya-percayaan doang. Kalau kita nggak bisa percaya penuh, kita susah buat taat. Ya? Gimana kita mau ngikutin orang kita ragu-ragu, bener nggak nih? Ya? Dan untuk menerima berkat dalam hidup kita, cuma 3 juga. Baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 6. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya bacain aja ya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hari ini berkat kita sedikit atau banyak? Bagus. Tapi kok masih banyak yang ngeluh? Ya? Kalau banyak udah gak ada yang mengeluh nih. Ya? Mestinya datang ke sini dengan sorak-sorai sukacita kemenangan. Kalau masih ada yang ngeluh berarti berkatnya masih sedikit. Kalau berkatnya sedikit artinya menaburnya itu udah tahu. Menaburnya sedikit, makanya dapatnya sedikit. Jangan malas untuk menabur. Bapak Ibu mau dapat apa? Kebaikan, tabur kebaikan. Dapat pengampunan, ngampunin dulu. Ya? Dapat fulus, kerja keras, tabur sana sini. Jangan perhitungan. Banyak orang udah perhitungan duluan. Gua ada kerjaan segini, dapetnya cuma segini, bos gue pelit banget. Gitu mulu. Tabur kebaikan. Kadang-kadang kita nggak paham ya caranya Tuhan. Saya baru tadi ada nonton satu cerita kesaksian. Jadi di Olimpiade Sydney tahun 2000 itu biasanya panitia Olimpiade itu suka kasih undangan ke beberapa negara yang jarang ikut Olimpiade. Supaya apa? Supaya setiap negara bisa partisipasi. Jadi ada satu undangan dikirim ke namanya Ekuator Guinea, negara Guinea Khatulistiwa. Itu di dalam Afrika, negara kecil. Nah, karena dapat undangan Olimpiade, jadi mereka cari atletnya nih untuk dikirim. Ternyata mereka tidak punya atlet renang. Sehingga sampai diumumkan di radio mereka, ayo, ada siapakah yang mau menjadi perwakilan negara kita untuk bertanding di Olimpiade cabang renang? Ada satu orang umur 22 tahun namanya Eric. Dia mengajukan diri dan lucunya gini Bapak Ibu. Karena di sana tidak ada cabang renang. Eric ini sebetulnya nggak bisa berenang. Tapi dia sering main air di sungai, di danau dekat rumah dia yang kira-kira dia masih bisa berdiri. Dangkal gitu ya. Jadi dia suka main air, dia suka gitu. Lalu dia dengar dia lagi bosan dengan hidupnya. Saya mesti apa ya? Tiba-tiba dia dengar pengumuman, negara membutuhkan orang untuk mewakili cabang renang. Dia mengajukan diri. Nggak pernah dia berenang di kolam renang, nggak pernah. Cuma kali depan rumahnya sama di danau dekat rumahnya. Itu pun cuma main air, ya. Karena tidak ada kandidat lain, ditunjuklah dia. Lalu dikasih pelatih dong, karena masih ada sekitar 8 bulan sebelum Olimpiade. Dikasih pelatih. Pelatihnya siapa? Pelatihnya itu nelayan setempat. Bisa berenang, bisa buat nangkep ikan. Jadi pelatihnya gak pernah ikut lomba renang, atletnya gak bisa berenang. Lalu persiapannya gimana? Ada hotel di sana yang punya kolam renang. Kolam renangnya cuma panjangnya 12 meter. Sedangkan kalau Olimpiade, kolam itu panjangnya 50 meter. Ya, 50 meter, latihannya cuma 12 meter. Akhirnya tibalah mereka di Australia buat ikut Olimpiade. Luar biasa kan? Nggak bisa berenang, nggak pernah berenang di kolam renang, ikut Olimpiade. Nah, di Olimpiade itu ada pertandingan seleksi. Nanti kalau udah seleksi baru yang lolos masuk ke babak final sampai ke final, gitu ya. Nah, waktu seleksi cuma 3 orang atlet yang diadu waktu seleksi. 3, nanti 3 lagi, nanti 3 lagi. Yang lolos 1 ini lolos ke babak final lanjutan, gitu ya. Waktu si Eric naik ke podiumnya untuk melompat itu, cuma ada 3 atlet dan mereka masing-masing dari Afrika juga, tapi negara lain gitu ya. Waktu biasa kan, bersiap gitu kan, siap. Nah, itu kan harus tunggu tanda untuk lompat. Ternyata
Dua orang lainnya belum ditembakkan pistolnya, dia sudah lompat. Jadi kena diskualifikasi. 3 peserta, 2 kena diskualifikasi. Tinggal dia. Tapi tetap harus dong. Dia jemplung, berenang dengan gagahnya ke arah sana. Dia kan harus bolak-balik 100 meter gaya bebas. Ke sana masih gagah. Begitu balik, napasnya mulai habis. Karena dia biasa 12 meter. Ini 100 meter. Napasnya habis. Di tengah-tengah dia bilang, aduh gua udah mau nyerah. Tapi karena cuma satu ini dan mungkin orang-orang sudah tahu cerita tentang negaranya, mereka semangatin. Semangat Erik, bisa Erik, ayo Erik. Akhirnya dia berjuang tuh. Terus dia paksa. Sampai akhirnya ke ujung. Di dalam pertandingan Olimpiade kan ada catatan waktu ya. Catatan waktu yang rekod yang harus dia kejar itu sekitar 40 sekian detik. Ya sekitar nggak sampai 1 menit lah, 40 detik lebih gitu ya. Dan Erik dari sana balik ke sini, akhirnya sampai di ujung, waktunya itu hampir 2 menit. Lewatnya banyak. Tapi karena dia satu-satunya yang loloslah dia masuk ke babak selanjutnya, ke babak final Olimpiade. Luar biasa kan Bapak Ibu? Nah, tapi jangan berharap dia juara Olimpiade, ya, nggak mungkin. Tapi dia lolos ke babak final, dan itu baru pertama kali terjadi di negara mereka. Dia cuma sampai babak kedua kalah, tapi waktu pulang ke negaranya jadi pahlawan. Erik luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Dianugerahi oleh pemerintahnya menjadi pelatih renang nasional. Luar biasa. Jadi artinya gini Bapak Ibu, dia saat punya keberanian untuk menangkap sebuah peluang. Dia percaya diri bahwa dia bisa melakukan buat negaranya. Dia lakukan yang terbaik. Walaupun yang terbaik itu gak cukup baik buat jadi juara. Tetapi waktu dia melakukan yang terbaik, dia kembali mendapat satu penghargaan. Penghargaan itu membuat hidupnya berubah. Dari orang yang mungkin pekerjaannya biasa saja, dia balik ke negaranya sebagai orang yang diakui oleh negara dan menjadi pelatih renang nasional negaranya. Ada peningkatan yang terjadi, ada promosi yang dia terima. Walaupun hasilnya kalau orang bilang, oh cuma segitu doang, tapi dia lakukan yang terbaik. Dia berani lakukan apa yang orang lain gak berani lakukan. Bapak Ibu, Tuhan lebih dari negara itu. Seberapa kita berani menanggapi Tuhan, seberapa kita berani melakukan seperti yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tekun, sabar, sukacita, menabur walaupun belum lihat hasilnya. Kalau Erik aja bisa dipercaya untuk naik kelas, Tuhan kita lebih dari sanggup naikin kita. Masalahnya kita sering menilai diri kita sendiri gak sanggup. Kita gak berani menghadapi tantangan yang kita gak biasa lakukan. Waktu Tuhan buka peluang, kita gak berani tangkap itu. Waktu Tuhan kasih kesempatan, kita menolak. Sehingga kita melepas kesempatan mendapat promosinya Tuhan. Bapak Ibu, tahun depan saya percaya ada kesempatan baru yang akan Tuhan buka. Jangan sia-siakan. Ya. Tahun depan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa gereja ini akan mulai generasi yang baru. Mulainya dari mana?
Jadi Bapak Ibu, menjadi orang yang percaya, setia, taat. Orang-orang yang menabur, menuai, dan siap berproses. Dari situ anak-anak kita akan melihat bahwa ada sesuatu di gereja ini yang mereka nggak bisa dapat di luar sana. Ada sesuatu di gereja ini yang bisa merubah orang tuanya menjadi orang tua yang bilang, saya udah nggak ngapa-ngapain, saya udah tua, saya buat apa lagi lah. Menjadi orang tua yang punya semangat. Mau kemana? Ke gereja? Ngapain? Di sana bisa ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan mau ngapain? Pulang-pulang saya bawa Roh Kudus. Supaya apa? Saya bisa nolong tetangga. Saya bisa nyembuhin dia. Saya bisa memberi kabar baik buat dia. Saya bisa bangkitkan dia. Saya bisa dikasih semangat buat dia. Beda orang tuanya sekarang. Anaknya akan tanya, apa yang kamu dapat di gereja ini? Apa yang kamu dapat di gereja ini? Kalau pulang bawa sembako itu biasa. Tempat lain banyak, ya, banyak. Tapi kalau pulang bawa semangat, kalau pulang bawa sukacita, kalau pulang bilang, tadi mama ke gereja kakinya sakit, sekarang pulang lompat-lompat. Itu yang luar biasa. Anak kita akan melihat bahwa masa depan mereka juga ada kalau mereka bersama dengan Tuhan yang orang tuanya percayai. Ayo Bapak Ibu, akhir tahun ini rubah. Tunjukkan sama anak-anak kalau kita adalah orang-orang yang selalu punya pengharapan, selalu pegang janji Tuhan. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, sebab kita percaya Tuhan itu juga setia sama janjinya. Ayo, Gereja GBI Kemenangan, pulang harus menang. Di luar sana harus menang. Saya percaya banyak yang kesaksian nanti di sini. Ya, udah ada yang daftar belum mau kesaksian Natal? Mana Sudi? Sudah ada? Hah? Ada apa belum? Ada. Iya. Oke, Bapak Ibu. Ya, hari ini ingat tiga hal aja, ya. Saya akan review ulang, setelah itu kita coba diulang dari awal. Lamaan, oke. Dari awal nih kita mulai lagi ya. Ya udah, Pak. Secara rohani kita harus mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buktinya apa? Kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, dan mengasihi orang lain. Amin. Secara jiwa kita menjalani hari-hari kita, jaga pikiran kita untuk tetap penuh iman, pengharapan, dan kasih, dan lakukan segala sesuatu dengan ketekunan, kesabaran, dan sukacita. Amin. Yang terakhir, setia, taat, dan percaya, menabur, menuai sesuai dengan proses yang Tuhan kasih. Amin. Tahun 2026 jangan ada lagi yang kalah. Ya, kesaksian. Jadi kesaksian hidup, bangkitkan generasi selanjutnya buat kita. Amin. Jadi kita bangkit begini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kita punya Tuhan yang besar. God.
sungguh akui bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau dia Tuhan yang besar, dia sanggup menolong kita. Telah berjanji dan sanggup janjinya selalu ya dan amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kerajaan surga sudah ada bersama dengan kita. Kerajaan surga bahkan ada di dalam kita. Tinggal kita yang bertanggung jawab membuka wadah hidup kita, memperbarui pikiran kita, jiwa kita, untuk selalu percaya penuh, berjalan dengan keyakinan bahwa kita berjalan di dalam sorga yang terbuka di dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus beserta dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam nama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara yang baik, yang cakap, yang indah, sebab ada kuasa Tuhan menyertai kita. Tapi apakah kamu percaya, setia, dan taat? Apakah engkau dengan tekun menabur kebaikan, menabur imanmu, menabur kerajinanmu, menabur pengabdianmu, dimanapun engkau bekerja, di tempat manapun engkau dipercayakan Tuhan, tunjukkan kualitas kerajaan sorga itu ada bersama dengan engkau. Karena Tuhan akan melihat seperti Erik melakukan yang terbaik buat negaranya. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan? Upahnya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberi upah, itu akan jauh melebihi bayangan kita. Kita bukan lagi yang meminjam, tapi kita akan dibuat jadi orang yang meminjamkan. Kita bukan lagi orang yang kalah, tapi kita bahkan lebih dari pemenang. Tahun 2025, lepaskan segala beban kejiwaanmu. Percayalah Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersamaku, menggenapi imanku bersemangat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di mana kami mulai mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan tanamkan dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus terus memperjelas dalam hati kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak terlalu begitu saja, tetapi Tuhan memampukan kami untuk hidup melakukan firman-Mu, sehingga setiap proses dalam hidup kami mulai menjalaninya sesuai